Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Terima kasih untuk kehadiran kita pada pertemuan keempat di rumah Ibu Yeni atau Mama Ika. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, Bu? Silakan. Mari kita mulai pertemuan keempat bahan APP Nasional tahun 2024 ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 28. Nomor 28. Wahai saudara. Mulai? Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai dan kasih Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk datang, sudi hadir. Dari mulai pagi tadi gerimis mengundang, perarakan tidak batal, tetapi sudah diberkati Tuhan Allah. Banyak yang bertanya, apakah daun palma saya ini kalau tidak kena air baptis itu tidak sah, tidak diberkati? Sudah. Jadi berkat itu ya, simbolisasi air kudus atau air yang diperciki oleh imam itu sama seperti kalau misalnya kita pengulangan janji baptis, kalau tidak kena air kudus tetapi imam sudah memberkati, itu kan sudah sah. Jadi banyak yang bertanya-tanya, yang tidak sah itu kalau dia tidak misa. Nah itu tidak sah dalam artian begini, ya kan? Daun palmanya itu ya, dia ambil dan dia tidak misa. Kan orang tidak hanya mengambil daun palma, ya kan? Daun palma itu ya, artinya sebagai simbolisasi kita bersukacitaria, hosana, karena Yesus Kristus itu adalah Allah yang meraja tidak hanya di hati manusia, tetapi meraja dan menjadi raja bagi kita dan seluruh alam semesta. Walaupun pada Minggu Palma ini kita masih pada permenungan bahan APP kita yang keempat, tetapi tidak menjadi persoalan sesuai dengan kehendak dari KWI bahwa ada 5 pertemuan dalam bahan APP nasional, sehingga puji Tuhan kita sudah sampai ke pertemuan keempat. Itu adalah sukacita bagi kita, dan kita sudah masuk ke pekan suci, dan memang dibacakan kisah sengsara Yesus Kristus. Itu melambangkan bagaimana peristiwa sengsara itu membuat kita terbebas dari belenggu dosa. Jadi peristiwa Yesus masuk sebagai raja itu di kota Yerusalem itu sebagai bukti cinta kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia. Maka bersukacitalah seluruh umat manusia. Tetapi karena akibat dosa kita, maka Yesus harus menderita sengsara. Dan daun palma itu memang kita sisipkan tepatnya di salib dimanapun kita berada. Boleh juga ditaruh di pintu atau dimanapun ya. Itu sebagai lambang sukacita dan sebagai persiapan hati kita untuk masuk ke pekan suci pada hari ini.
Setelah itu ya diberikan kesempatan kepada umat untuk mengikuti ya. Karena pada hari Rabunya, biasa pada hari Kamis pagi, hari Rabu itu di gereja katedral itu seluruh imam itu diundang ya. Sebelumnya mungkin mereka hari Senin atau Selasa sudah ada rekoleksi atau retret, dan pada hari Rabu itu ya, Senin, Selasa, Rabu ya, seluruh imam di Kuskupan Agung Pontianak itu akan mengadakan yang namanya ya misa pemberkatan minyak krisma, minyak pengurapan orang sakit, dan segala minyak yang diperlukan untuk benda-benda ya atau ya yang disebutkan tadi. Jadi hari Rabu itu biasanya pukul 5 sore atau pukul 6 sore. Bisa lihat pengumuman. Tetapi pada hari Kamis Putih itu kita sudah mempersiapkan diri, karena Kamis Putih itu berarti kita sudah masuk ya. Nah, yang dimaksud dengan Tri Hari Suci itu sebenarnya ya dari Kamis Putih ke Jumat Agung. Tetapi kebiasaan kita, pengetahuan kita bilang Tri Hari Suci itu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Padahal Tri Hari Suci itu Jumat Agung, Sabtu Suci, dan Minggu Paskah. Ya. Tetapi ini disebut dengan Pekan Suci. Kamis Putih itu nanti berkatnya itu pada Jumat Agung. Maka Kamis Putih itu misa. Setelah itu kita tuguran. Kalau tidak salah kita tuguran jam 1 ya. Ya, saya harus tuguran 2 kali. Waktu nanti perarakan sakramen itu, saya memimpin tuguran dulu di kapel. Jadi kami yang prodiakon dan para simbolisasi para rasul itu ya diikuti oleh Misdinar itu tuguran dulu. Nah, nanti baru sesuai jadwal yang sudah diatur itu memang sesuai dengan gladi bersih yang kami lakukan. Nah, lanjut nanti kita tuguran itu adalah hal yang istimewa bisa tuguran itu. Dan saya merasa sangat senang sekali kalau kita itu di paroki Bunda Maria Jeruju itu bisa full tugurannya. Mulai dari perarakan ya sampai nanti jam 6 pagi. Setelah itu kita mempersiapkan ya itu berganti dengan 20 lingkungan tuh ya. Nah, biasanya di beberapa paroki hanya sampai jam 12 malam saja. Dan saya ingat suster itu sampai digigit nyamuk dia, yang suster Della Rosa itu. Terus dia mengikutinya itu. Kayak nanti biasanya memang ada suster yang menunggu itu, dia memang ya ikut terus sampai pukul 6 pagi. Nah, setelah itu jam 7-nya dilanjutkan dengan ya pada Jumat Agung itu adalah ibadat jalan salib. Bagi kita sudah 7 kali sebenarnya ibadat jalan salib itu, dan di gereja kita digabung dengan misa harian. Jadi misa dan ibadat jalan salib. Jadi kalau kita sudah 6 kali ikut jalan salib, ibadat jalan salib itu berarti yang ke-7-nya pasti Jumat Agung itu. Nah, itu jam 7 ya. Nah, nanti ibadat penyembahan salib. Pada Jumat itu tidak ada yang namanya misa, semuanya ibadat. Ya. Karena misanya pada Kamis Putih. Nah, nanti ibadat setelah itu ya ada doa atau ibadat di tugurannya, kemudian ibadat jalan salib. Lanjut jam 3 sore kita mengenang kisah sengsara Yesus, biasa mendengarkan Pasio. Lalu setelah itu ibadat penyembahan salib, lanjut dengan ya kita menerima Komuni Kudus, sakramen Ekaristi. Setelah itu baru berkat penutup dari imam. Setelah itu kita mempersiapkan diri untuk masuk ke ya malam Paskah atau Sabtu Suci itu. Nah, biasanya yang panjang itu sebenarnya memang itu panjang dan banyak misanya dan wajib diikuti. Terkadang ada yang potong setengahnya. Ya, saya tidak tahu keyakinan imannya sampai di mana. Tapi itu sebenarnya Minggu Palma sampai nanti hari Minggu Paskah itu adalah satu rangkaian yang harus diikuti. Ya. Lalu setelah itu yang agak panjang memang pada malam Paskah itu ya, makanya biasanya silakan mempersiapkan diri ya. Jangan tidak makan atau apa ya, karena itu panjang. Ada beberapa rangkaian dimulai dari liturgi cahaya. Selanjutnya nanti masuk ke liturgi sabda, ada beberapa bacaan ya.
Ya, kemudian nanti masuk ke liturgi ya baptis ya. Setelah itu baru liturgi Ekaristi. Nah, itu karena sudah ibadat meriah. Selanjutnya hari Minggu Paskah. Nah, hari Minggu Paskah itu artinya wajib kita ke gereja. Sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Nah, setelah Paskah itu atau hari Paskah itu tidak didoakan jam 6, jam 12, jam 6 sore itu doa Angelus atau malaikat Tuhan, tetapi Ratu Surga. Sampai 50 hari ke depan ditutup pada masa Pentakosta. Jadi panjang rangkaiannya ya. Jadi rangkaian Paskah itu panjang. Ya, 40 hari Yesus naik ke surga, setelah itu 10 hari ya. Kita itu. Nah, itu mungkin saya mengingatkan saja supaya kita mengingatkan saudara-saudari kita, sanak famili, kerabat, dan detolan kita. Ya. Jangan sampai itu kan hanya setahun sekali. Setahun sekali pun tidak bisa ikut, kan aneh begitu. Ya. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa kehendak Kristus terjadi atas diri kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pertemuan keempat ini mengangkat judul ekonomi yang menyediakan lapangan kerja manusiawi. Tujuan pertemuan adalah kita semakin menyadari akan pentingnya pekerjaan bagi setiap orang, baik demi kesejahteraan maupun sebagai tempat perwujudan diri, hubungan dengan sesama, dan mengenali anugerah Allah. Nah, kita tadi sudah disajikan dengan lagu, tetapi lagu yang dipakai standar itu untuk nasional ya tidak apa-apa, kita rubah pun tidak masalah. Yang penting lagunya sesuai. Tetapi lagu di puji syukur ini ya, kita ya diminta cinta kasih Allah untuk dinyanyikan. Sama seperti tadi, betapa ya cintanya, kasihnya Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal. Dan kita ya menyongsong dia sebagai raja. Setelah itu kita ya akhirnya menyengsarakan dia dengan dosa-dosa kita. Tetapi begitulah kasih Allah begitu besar kepada umat manusia. Kasihnya yang setia itu. Sehingga cinta kasih Allah itu dicurahkan dalam hati umatnya oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikaruniakan pada kita. Jadi Roh Kuduslah yang menganugerahkan itu kepada kita. Nah, walau kaya raya dan kuasa, walau cantik indah mempesona, walau pandai dan gagah perkasa, percumalah tanpa cinta kasih. Ya. Jadi orang berpikir itu kekayaan yang diberikan Yesus kepada kita itu apa? Dirinya sendiri, begitu. Ya. Dirinya sendiri. Dialah anak domba Allah itu. Kita tidak perlu membawa persembahan burung, persembahan domba ya untuk korban dosa kita, tetapi kita telah ditebusnya dan kita membawa Yesus Kristus. Jadi cinta kasih itu murah hati, cinta kasih sabar dan tawakal, cinta kasih tak megahkan diri, tak mencari keuntungan diri. Nah, itulah ekonomi yang ingin dikembangkan bagi umat Katolik. Ekonomi yang dikembangkan bagi umat Katolik adalah ekonomi yang berdampak. Kita misalnya punya karyawan atau kita punya buruh atau pekerja itu kita upah sesuai dengan UMR, UMP. Bayangkan kalau kita bekerja di lembaga hanya diupah dengan stamban, atau stambannya suka-suka dialah. Yang cantik gajinya tinggi, yang ganteng gajinya tinggi, yang kurang cantik gajinya rendah, ya. Akibatnya apa? Tidak ada standar kan? Kalau pendidikan S1 lalu gajinya lebih kecil daripada yang SMA, atau yang sudah SMA puluhan tahun bekerja masa gajinya itu biasa-biasa saja. Sehingga kita harus memahami itu. Makanya standar itu diikuti. Saya ingat waktu saya jadi pengurus CU itu, ya, kami mengusulkan standar itu sama kayak PNS. Ada pula yang mengatakan, kita ini buruh. Waduh, saya bilang, ini karyawannya ini kok berpikirnya seperti pemilik kan. Padahal kita mau naikkan misalnya kayak berkala 2 tahun sekali naik gaji. Ya kan? 4 tahun sekali naik pangkat. Kan gitu. Gajinya sudah mendekati PNS, ASN kan. Nah, kan enak begitu. Kalau pendidikan S1 setara dengan 3A, ya. Sekarang semua mengikuti standar PNS kan. Karena apa? Karena
perhitungan pemerintah itu sudah dipikirkan oleh pakar-pakar, orang yang pintar dan bijaksana. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pekerjaan harus dilihat sebagai anugerah dari Tuhan. Maka kita bersyukur. Tadi ada ya wujud misa, ya intensi misa, ya membuka usaha. Kalau kita di Nusa Tenggara Timur, kata bibi saya ya, kalau sapi hilang aja di intensi misa. Semoga sapi saya bisa kembali. Karena sapi di sana berharga. Sapi yang dicuri orang kan. Tapi kalau di kita, orang selalu pikir intensi itu ya syukur atas kesembuhan, atau intensi misalnya untuk peringatan arwah ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau intensi itu, ya maka intensi itu dibaca di awal sekarang. Ya. Saya ingat waktu ikut SMGM itu dibaca intensi. Ya. Sampai suster pun apa itu intensinya kan? Mohon sapi saya yang sudah hilang 1 bulan supaya kembali. Kita tidak bisa mengatakan itu ini, karena kalau orang itu sudah memiliki sesuatu kan, ya tetapi memang terkadang karena mungkin dia hanya bisa berpasrah kepada Tuhan Yesus. Lapor ke polisi tidak ditanggapi kan. Saya ingat kesaksian satu kawan kita, umat kita itu, dia berdoa ya, doa Antonius dari Padua, memang dapat motornya. Orang menyarankan pakai dukun, dia doa, tahu-tahu dapat dirasau motor. Ya kan? Nah, jadi jangan pernah ini. Dan juga pernah saya ingat dulu saya kehilangan HP itu di Rumah Radang. Saya doa Antonius dari Padua itu. Kembali memang HP-nya. Tapi duitnya, baunya aja yang kembali. Karena ketinggalan 5 menit di toilet ya kan. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih ya, orang diajak untuk melakukan pekerjaan ini bukan hanya bila dilihat majikannya, tetapi melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apalagi kita buka usaha sendiri, kalau kita misalnya malas-malasan, kita menipu diri sendiri kan. Di lingkungan kita ini kan terdiri atas pekerja dan ada yang buka usaha sendiri ya. Ya, luar biasa yang buka usaha sendiri bisa menggaji dirinya sendiri. Dibutuhkan yang namanya keuletan, kerajinan, dan juga ya pelayanan yang baik ya. Dan itu penting untuk dipikirkan oleh kita. Apalagi sekarang kita bisa berbisnis, berusaha lewat internet ya. Jangan takut, misalnya posting di lingkungan Santoropinus itu misalnya jual jamur misalnya kan, atau jual sayur, ya enggak masalah. Ya kan? Apa salahnya? Ya kan? Terkadang WA group itu apa sih? Ada yang bilang membatasi, jangan posting ini, posting ini. Saya sangat terbantu beberapa WA group. Kita tidak tahu kecelakaan di mana, tetapi hati-hati juga memposting, jangan sampai berdarah-darah nanti anak kecil takut, ya kan? Nah, tetapi untuk kita berhati-hati. Ada kejadian di sini ya, supaya kita berhati-hati, waspada. Ya. Ada yang gengsi katanya. Wah, kalau kita grup ini harus bicara yang ini. Ya, kalau kita bicara yang rohani, ya kan? Boleh-boleh saja. Ya. Tetapi kalau bukan rohani atau misalnya sudah kelewat batas, bolehlah ditegur ya. Saya ingat waktu itu ada di komunitas misa pagi itu, apa itu kata Pak Yakobus, apa itu? Saya pun buka kan, loh ini apa nih kan? Waduh, saya bilang, yang ngirimkannya yang rajin misa pagi, rupanya dia HP-nya tertinggal lalu dipakai kawannya. Nah ini, nah itulah, hati-hati juga, kawan ini gurau, rupanya ngirim ke grup-grup ya. Atau sering dihack ya kan, kayak bapak saya kemarin itu ya, ada saldo di rekening kah? Kirimlah. Loh, tumben-tumben kan, karena mungkin itu tadi ada orang yang menggunakan kesempatan itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mengapa perlu pengembangan ekonomi yang ekologis itu? Karena kita menggunakan segala media. Anugerah kerja menjadi kesempatan untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan, Sang Pemberi. Misalnya pekerjaan bukan hanya dijalankan sebagai profesi atau mata pencarian saja,
tetapi dihayati sebagai panggilan dari Tuhan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Terkadang memang kalau manusia ini bisa menyakiti perasaan kita, ya kan. Tetapi kalau kita kembali lagi kepada Tuhan, kita bekerja ini karena kehendak Tuhan. Ya. Semua orang mau jadi presiden, semua orang mau menjadi pemimpin, semua orang menjadi terkenal, sukses, berhasil, banyak materi, banyak harta. Tetapi apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu, ya, pasti dicukupkan oleh Tuhan Allah. Ya. Terkadang kita berpikir kan, kalau kita bekerja sendiri cukup enggak untuk keluarga kita? Enak yang bekerja 2 orang. Nah, yang bekerja 2 orang pun bilang begitu juga. Seandainya kita bisa dapat investasi lain kan. Jadi memang ketidakpuasan itu wajar-wajar saja. Tetapi jangan sampai ketidakpuasan itu meninggalkan Tuhan yang memberikan materi. Saya ingat dulu ketika saya masih belum tamat itu buka usaha jual kopi. Jadi kawan saya itu udah saya katakan, hari Minggu ke gereja. Enggak, justru hari Minggu nih konsumen kita banyak jual kopi di Sintang. Ujung-ujungnya apa? Dia tabrak speedboat orang kan. Pakai speedboat orang juga deh. Akhirnya macet sampai sekarang. Udah mau berapa puluh tahun. Duit saya 15 juta itu akhirnya saya yang harus setengah mati bayar di CU. Ya kan? Usahanya besar, hampir kalau dulu misalnya sudah besar modalnya sudah hampir 100 tuh kami mau beli kapal. Karena di sana itu usaha kopinya lancar gitu. Giling di Pontianak bawa ke sana. Bawa ke daerah hulu tuh. Ya. Tetapi itulah sudah saya katakan, hari Minggu ke gereja. Tidak percaya. Karena kalau di daerah Sintang tuh hulu-hulu air itu sungai kecil, ketemu speed berantam situ. Akhirnya ganti speed itu dan sekarang ya menghilang. Ya kitalah yang tanggung resiko. Dan mungkin Bapak Ibu banyak juga melakukan hal itu dan akhirnya dirugikan ya. Tetapi kita pahami firman yang mengundang kita untuk bekerja dengan jujur dan setia dalam keyakinan bahwa dengan demikian apa yang telah Tuhan rencanakan untuk kita akan tercapai. Memang bekerja dengan jujur ini beda-beda tipis dengan bekerja ya. Misalnya kita nemukan ada pekerja nemukan uang 2 miliar di toilet. Lalu dia serahkan ke polisi. Kawan-kawannya bilang dia bodoh. Ya kan? Tapi karena dia itu bukan miliknya, dia serahkan. Lalu rupanya pemiliknya itu, ya kan? Uang itu hasil pinjaman bank. Ya. Pemiliknya hampir mau bunuh diri. Karena uang 2 miliar itu lupa di toilet. Tetapi karena ada pekerja yang jujur itu dilaporkan ke polisi. Dan betul, dengan bukti-bukti kan, dia baru ambil duit di bank, pinjaman. Ya kalau dapat itu kan jelas, ya kan? Waktu itu CCTV melihat dia memang ke toilet, bawah bungkusan itu, dia mau cepat-cepat pulang kan. Dia sendiri tidak sadar itu, duitnya tidak terbawa. Dia hanya membawa kantong itu. Dia baru tahu seminggu. Ya kan, setelah dilihat oleh polisi yang di CCTV itu siapa. Oh ini orangnya kayaknya. Akhirnya dicek. Dan ditelepon malah. Dia baru sadar duitnya itu. Karena dia belum membayar ya investasinya yang lain. Nah itu tadi. Tapi kalau misalnya pembersih toilet itu tak jujur, dibawa pulang, selesai. Nah terkadang hal-hal seperti itu memang ya di dalam diri kita bergulat lah. Kita ini bodoh atau enggak. Atau kayak waktu pelantikan Cornelis yang awal dulu tuh. Jadi saya menemukan uang itu segepok. Jadi orang ini nginap di Kapuas Palace. Lalu duduk, mungkin dia terburu-buru, jadi dompet tebal segini. Duitnya mungkin ada sekitar 3,5 sampai 5 juta. Wow, ini mau gimana nih, duitnya tebal. Kebetulan ada bapak saya kan, saya serahkan ke bapak saya. Lalu bapak saya serahkan, ya karena begini kan, harus 2 orang saksi. Kita takut nanti dipikirnya kita ya kan. Akhirnya duitnya itu lalu diserahkan ke resepsionis ya. Lalu kemudian dicari lah orangnya, temu kan. Akhirnya ditaruh.
Ucapannya hanya terima kasih ya. Ya kan? Wah, kata bapak saya, hanya terima kasih jadi nak. Ya enggak apa-apa lah Pak, ya itulah dia. Ya. Sering orang dapat, Pak saya nemukan nih Pak SIM KTP. Tapi duitnya udah enggak ada, ya udah enggak apa-apa dikasih duit lagi kan. Pak saya nemukan ini udah lama Pak, udah 2 bulan saya cari alamatnya. Ya kan? Ya udah, karena kita mau ngurus barang ya udah kan. Ya uang bisa dicari, tapi surat-surat susah kan. Nah, tetapi itulah pengalaman tuh. Bagaimana kita bertindak jujur. Kalau kita diceritakan dengan orang yang biasa begitu, wah bodoh nih, Ian nih, dapat duit 3,5, bagus lah kita ambil kan. Kan kita serahkan ya, bilang ya enggak tahu. Itu. Nah, memang kejujuran itu, kalau kita sudah punya konsep tuh jujur, jangan lagi berpikir macam-macam, serahkan. Karena kalau kita mulai diskusi dengan orang udah mulai ngerayu. Setan itu pandai dia menggoda kita. Nah itu. Ya. Atau kalau di rumah kita meletakkan barang kan, inginnya aman. Ya kan? Mau letak uang di sini aman, di sini aman kan enak. Tetapi terkadang ya ada hal-hal tertentu karakter seseorang itu ya. Kalau sudah memang tidak jujur itu dari kecil kan susah. Tahan-tahan dia bersumpah. Udah jelas itu orang-orang, Pak. Kalau udah terdesak dia bilang, "Oh, saya kan hanya memindahkan helm di kepala," katanya. Udah tahu mencuri helm dia bilang memindahkan helm di kepala. Nah, orang-orang seperti ini memang ya kita hadapi. Maka, ya, dasar spiritualitas kerja adalah pengakuan bahwa kerja merupakan sarana perwujudan dalam sejarah perencanaan ilahi. Kita dipanggil melalui kerja untuk membangun dunia ciptaan Allah. Inilah yang menggerakkan kita untuk berkarya demi keadilan, cita kasih, dan perdamaian. Ya. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Refleksi terdalam dari pekerjaan yang kita dapatkan itu berdasarkan proses pendidikan dari tingkat PG, TK, SD, SMP, SMA. Kita dididik oleh banyak guru untuk selalu jujur, disiplin, ya kan? Kerja cerdas, kerja tuntas, ya kan? Itu kan sesuatu yang harus kita lakukan sampailah nanti pensiun, ya. Tetapi terkadang ya ada ambisi-ambisi tertentu yang membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya jatuh. Nah, kalau jatuh ketimpa tangga, udah ketimpa tangga, kena cat, kena paku, selesailah. Ya. Terkadang ini kan juga harus dipikirkan. Tetapi dengan pekerjaan jujur, yakin dan percayalah, ya, selalu ada pertolongan Tuhan terhadap kita. Itu. Ya. Marilah kita berdoa bersama, doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur atas karunia-Mu yang telah mengumpulkan kami untuk peduli terhadap sesama. Kuatkanlah hati kami agar kami bisa semakin merangkul sesama yang merasa terasingkan dan juga dapat menyadarkan masing-masing dari diri kami untuk tidak menyingkirkan diri kami sendiri. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin diteguhkan dan dibimbing dalam melakukan yang tindakan-tindakan kasih sebagaimana yang Engkau kehendaki. Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita membaca inspirasi kitab suci Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Bagi yang tidak memegang teks, masih ada teks ini. Seperti biasa, ayat ganjil kita serahkan kepada kaum perempuan, ayat genap kepada kaum lelaki. Mari kita baca bersama-sama. Kerajaan surga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar.
Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu. Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama. Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak, dan mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sekian hari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau inikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.